Halo semuanya, kali ini kita bakal ngebongkar habis-habisan rahasia pertempuran di Age of Empires 4. Tujuannya apa? Supaya kalian bisa menang dengan lebih cerdas. Nggak cuma sekedar adu banyak pasukan. Pasti pernah kan ngerasain hal ini? Udah capek-capek nabung sumber daya, bikin pasukan yang kelihatannya sangar banget, tahu-tahu ancur lebur sama pasukan musuh yang kelihatannya lebih cupu. Sumpah, itu nyebelin banget. Tapi tenang aja, solusinya tuh sebenarnya jauh lebih simpel dari yang kalian kira. Inti dari semua pertempuran di Age of Empires 4 itu, ya sistem batu gunting kertas yang klasik ini. Begitu kalian paham konsep ini, dijamin deh, nggak akan ada lagi tuh yang namanya kekalahan konyol. Justru kalian yang bakal mulai mendominasi permainannya. Oke, siap ya. Kita mulai dari yang paling dasar dulu. Ada 3 unit inti yang benar-benar wajib kalian kuasai. Anggap aja ini fondasinya, dasar dari semua strategi tempur yang bakal kita bangun nanti. Nah, ini dia nih kuncinya. Siklusnya muter terus. Pasukan tombak atau spearmen jago banget buat nahan serbuan kavaleri. Kavaleri, karena larinya kenceng, bisa dengan gampang ngejar dan ngabisin pemanah. Terus pemanah, mereka bisa dengan santai ngehujani pasukan tombak yang lambat dari jarak aman. Paham siklus ini? Kalian udah pegang kunci buat menang. Oke, kita bedah satu persatu ya. Mulai dari unit paling dasar, Spearmen alias si pasukan tombak. Mereka ini adalah unit anti-kavaleri andalan kalian. Dan enaknya, udah tersedia dari awal permainan. Cara paling ampuh pakai spearman itu dengan taktik stand ground. Jadi pas kalian suruh mereka diam di tempat, mereka bakal siap-siap nancepin tombaknya. Dan ini benar-benar bikin bonus serangan kavaleri musuh jadi nggak ada gunanya. Tapi ingat, mereka ini lemah banget sama panah. Jadi jangan pernah biarin mereka maju sendirian ngelawan unit pemanah. Lanjut, kita ke unit yang nyerang dari jauh, ada pemanah dan crossbowmen. Mereka ini bisa ngasih damage yang sakit banget dari jarak aman, tapi ya itu, ada syaratnya. Kalian harus bisa jagain mereka baik-baik. Terus, bedanya apa sih pemanah sama crossbowman? Gini, pemanah itu cocok banget buat ngelawan unit yang nggak pakai armor tebel, kayak pasukan tombak, soalnya kecepatan nembaknya tinggi. Nah, kalau crossbowman, panahnya itu kuat banget. Jadi tugasnya buat nembus armor tebel ke satria dan infanteri berat. Jadi, pinter-pinter milih unit yang pas sama situasi di lapangan ya. Satu hal yang harus diwaspadai, musuh bebuyutan mereka itu kavaleri ringan yang cepat. Kuda-kuda ini bisa nyerbu dan habisin mereka dalam sekejap. Oh iya, kalau kalian pakai peradaban tertentu, jangan lupa manfaatin unit uniknya, kayak longbowman Inggris yang jangkauannya jauh banget, arbaletrier Prancis yang bisa pasang tameng, atau jugenu dari Tiongkok yang nembaknya brutal. Unit-unit spesial ini beneran bisa jadi penentu kemenangan loh. Oke, sekarang giliran kavaleri. Si pasukan berkuda yang jadi momok di medan perang. Mereka ini ada dua macam. Yang ringan dan super cepat, sama yang berat dan serangannya mematikan. Jadi gini cara pakainya. Horseman itu tugasnya buat ngejar dan musnahin unit pemanah musuh. Kalau knight, tugasnya nerobos dan ngacak-ngacak barisan infanteri. Nah, kalau kalian pakai Perancis, Royal Knight-nya bahkan lebih sangar lagi. Tapi ingat, jangan sekali-kali nekat nyerang barisan pasukan tombak yang udah siaga. Itu sama aja buang-buang sumber daya. Ya, kecuali kalian pakai Mongol dengan mangudainya yang emang beda kelas. Nah, karena yang dasar-dasar udah kita kuasai, sekarang kita naik level. Kita bahas unit-unit kuat yang biasanya jadi penentu di pertengahan sampai akhir permainan. Kenalan nih sama Man at Arms, bisa dibilang ini tulang punggungnya banyak pasukan. Armornya tebel banget, jadi mereka ini kayak tank di garis depan yang susah banget ditembus. Mereka ini jago banget buat ngelawan pasukan tombak dan pemanah. Tapi, armor tebelnya itu nggak ada artinya kalau udah ketemu sama serbuan knight atau tembakan crossbowman. Nah, ada tips nih buat yang main HRI. Kalian bisa bikin unit ini di Feudal Age, jauh lebih cepat dari peradaban lain. Manfaatin banget keuntungan ini. Begitu kalian masuk ke Imperial Age, semuanya berubah. Aturan mainnya beda. Kenapa? Karena ini eranya bubuk mesiu. Di hadapan peluru, armor setebel apapun jadi nggak guna. Tapi, unit bubuk mesiu ini mahal dan lama banget bikinnya. Plus, mereka lemah banget sama kavaleri cepat yang bisa nyergap sebelum mereka sempat nembak balik. Gimana caranya ngerobohin tembok tebal atau ngancurin pasukan musuh yang numpuk? Jawabannya cuma satu, keluarin senjata pengepungan. Tiap senjata pengepungan punya tugasnya sendiri-sendiri. Mangenol buat ngehajar gerombolan pasukan. Springwald buat duel sama artileri musuh. Terus trebuchet sama bombard buat ngancurin bangunan dari jauh. Oh iya, peradaban kayak Prancis, Tiongkok, Rus, dan Mongol itu punya bonus keren buat unit-unit ini. Jadi perhatiin ya.
Oke, kita udah bahas pasukan tempur utama. Sekarang, kita lihat unit-unit spesialis yang perannya nggak kalah penting, walaupun nggak selalu ada di garis depan. Tolong, jangan pernah remehin Monk. Emang sih, mereka bukan petarung, tapi mereka ini bisa jadi game changer. Bisa nyembuhin pasukan, nyari emas dari relik, ngeregut situs suci buat menang, dan yang paling keren, bisa mencuri unit musuh. Apalagi kalau kalian pakai HRE dengan prelatenya, atau Rus dengan warrior monk-nya, wah, itu kemampuannya beda lagi. Nah, kalau ngomongin laut, ini sangat tergantung mapnya ya. Kalau kalian main di map yang banyak airnya, nguasain laut itu sama aja nguasain permainan. Mulai dari kapal nelayan buat nambah makanan, sampai kapal perang yang gede-gede. Kalau main di map air, peradaban kayak dinasti Abbasiyah atau Inggris itu dapat keuntungan gede banget. Oke, kita udah bahas macam-macam unit nih, dari yang paling dasar sampai yang paling canggih. Jadi kesimpulannya apa? Apa sih pelajaran paling penting dari semua ini? Ini dia poin utamanya. Menang di Age of Empires 4 itu bukan soal punya pasukan paling banyak, tapi soal punya pasukan paling pinter. Pasukan yang lebih sedikit tapi komposisinya pas, pasti bisa ngalahin pasukan gede yang isinya asal-asalan. Jadi ngerti soal unit counter itu adalah skill paling penting yang harus kalian punya. Nah, sekarang ilmunya udah ada di tangan kalian. Nanti pas main lagi, coba deh intip dulu pasukan musuh, terus pikirin counternya apa. Pimpin pasukan cerdas kalian dan bawa pulang kemenangan. Semangat!